Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang komponen-komponen pembelajaran. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Fadil Rusdi yang akan menjelaskan mengenai sumber belajar dan evaluasi. Saya sendiri, Nur Sakin Al-Safira Said, akan menjelaskan tentang metode dan alat, dan Venantius Riki yang akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada pemateri. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini mengandung aplikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis atau written plan. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun siswa. Nana Saudi Sukmadinata tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. 2. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Dalam pendekatan masalah khusus dalam pembelajaran, atau sering dikenal dengan istilah SME, mendeskripsikan bahwa pendekatan ini akan menciptakan pembelajaran yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Pendekatan ini lebih mempertimbangkan apa yang harus dipelajari tentang materi tersebut. Kegiatan menyusun rencana dan proses pembelajaran siswa. Dalam pendekatan masalah khusus dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses, disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merujuk pada tulisan Hapsa B. Uno tahun 2008. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Robert F. Meagher tahun 1962 mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. B. Materi pembelajaran. Pengertian materi pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Menurut National Center for Vocational Education Research Ltd, ada 3 pengertian materi pembelajaran, yaitu merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 2. Segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. C. Seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. 2. Jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta dalam segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, lambang,
nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. B. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. C. Prinsip adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, teori, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. D. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. E. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Yang ketiga, prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dijanjikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah A. Relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi dua macam. C. Adequacy atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Dalam pengembangan materi belajar, guru harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, potensi. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas. Yang ketujuh, relevansi kebutuhan peserta didik. Yang ke-8, alokasi waktu. 4. Cakupan materi pembelajaran. Dalam cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. B. Keluasan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Dan C. Kecakupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Yunarno tahun 1983 bahwa pembelajaran adalah proses berlangsungnya kegiatan belajar dan membelajarkan siswa dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pandangan lain yang sejalan dengan hal tersebut adalah yang diumumkan oleh Ali tahun 1992 bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan strategi-strategi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi, pendekatan, prinsip-prinsip dari metode pembelajaran diarahkan guna mencapai tujuan pembelajaran yang efisien dan efektif. Berdasarkan kedua batasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa proses pembelajaran adalah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dengan siswa dengan menjalani komunikasi edukatif dengan menggunakan strategi-strategi, pendekatan, prinsip, dan metode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan baik dan optimal sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan optimal pula. Metode.
Pengertian metode pembelajaran. Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa metode merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Jadi, dapat dikatakan teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses inheren yang kompleks dari belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Dalam melakukan sesuatu, pembelajaran harus diawali dengan kegiatan perencanaan. Perencanaan memiliki fungsi penting agar pembelajaran menjadi lebih terarah dalam membuat perencanaan pembelajaran. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh guru, oleh karenanya, agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dapat meraih tujuan yang diharapkan, maka dalam menyusun learning design perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran antara lain: A. Siswa atau peserta didik. Pemilihan suatu metode pembelajaran harus menyesuaikan tingkat jenjang pendidikan siswa. Pertimbangan yang menekankan pada perbedaan jenjang pendidikan ini adalah kemampuan peserta didik. Apakah sudah mampu berpikir abstrak atau belum? Penerapan suatu metode yang sederhana dan yang kompleks tentu sangat berbeda, dan keduanya berkaitan dengan tingkat kemampuan berpikir dan berperilaku peserta didik dan berperilaku peserta didik pada setiap jenjangnya. B. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penyelenggaraan pembelajaran bertujuan agar peserta didik sebagai warga belajar akan memperoleh pengalaman belajar dan menunjukkan perubahan perilaku di mana perubahan tersebut bersifat positif dan bertahan lama. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang tidak hanya akan menambah pengetahuan peserta didik, tetapi juga berpengaruh terhadap sikap dan cara pandang peserta didik terhadap realitas kehidupan. C. Faktor materi pembelajaran. Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman, keluasan, kerumitan yang berbeda-beda. Materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang tinggi biasanya menuntut langkah-langkah analisis dalam tataran yang beragam. Analisis bisa hanya dengan tataran dangkal, sedangkan maupun analisis secara mendalam. Pemilihan metode pembelajaran yang dapat mampu memberikan arahan praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan suatu materi pembelajaran. D. Situasi pembelajaran. Situasi pembelajaran yang diciptakan guru tidak selamanya sama, maka guru harus memiliki metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan di waktu lain, sesuai dengan sifat, bahan, dan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan. Maka guru menciptakan lingkungan belajar secara berkelompok. Jadi, situasi yang diciptakan mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. E. Fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. Bagi sekolah yang telah memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap, ketersediaan fasilitas belajar bukan lagi suatu kendala.
Namun demikian tidak semua sekolah memiliki fasilitas pembelajaran dengan standar yang diharapkan. F. Faktor alokasi waktu. Pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga memperhitungkan ketersediaan waktu. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan alokasi waktu yang dihitung secara terperinci agar pembelajaran berjalan dengan dinamis, tidak ada waktu terbuang tanpa arti. Kegiatan pembuka, inti, dan penutup disusun secara sistematis. Dalam kegiatan inti yang meliputi tahap eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, mengambil bagian waktu dan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan kegiatan pembuka dan penutup. Guru. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode, terjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode, apalagi belum memiliki pengalaman mengajar yang memadai. Tetapi ada juga yang tepat memilih, namun dalam melaksanakan menemui kendala disebabkan labilnya kepribadian dan dangkalnya penguasaan atas metode yang digunakan. Kriteria pemilihan metode pembelajaran. Kriteria pemilihan metode pembelajaran yaitu: A. Sifat karakter guru. B. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak. C. Fasilitas sekolah yang tersedia. D. Tingkat kemampuan guru. E. Sifat dan tujuan materi pembelajaran. F. Waktu pembelajaran. G. Suasana kelas. H. Konteks dominan tujuan pembelajaran. Alat. Pengertian alat pembelajaran. A. Menurut Wijaya dan Rusian, yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar, dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. B. Menurut Faisal, alat peraga pendidikan sebagai instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik, membangkitkan minat siswa dalam mendalami suatu materi. 2. Tujuan dari alat peraga. Berikut ini beberapa tujuan alat peraga disebutkan selain di atas tadi ialah sebagai berikut. A. Alat peraga dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. B. Alat peraga pendidikan dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. C. Alat peraga pendidikan mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat, segera bersesuaian antara kelas dan di luar kelas. Alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Manfaat dari alat peraga. Untuk lebih jelas dan terperinci, berikut ini manfaat dari penggunaan alat peraga pendidikan, yaitu antara lain sebagai berikut. A. Menimbulkan minat sasaran pendidikan. B. Mencapai sasaran yang lebih banyak. C. Dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan. D. Dapat merangsang sasaran dari pendidikan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan pendidikan yang dapat disampaikan. E. Dapat membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat serta belajar lebih banyak materi atau bahan yang disampaikan. F. Merangsang sasaran pendidikan untuk bisa meneruskan berbagai pesan yang disampaikan yang memberi
materi kepada orang lain. G. Dapat mempermudah saat penyampaian materi pendidikan atau informasi oleh para pendidik. H. Dapat mendorong keinginan seseorang maupun individu untuk mengetahui lalu kemudian lebih mendalami, lalu pada akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih baik. Sumber belajar. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Adapun para ahli telah mengemukakan pendapat tentang pengertian sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kusum Hadi Miarso adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua, menurut Edgar Dale. Menurut Edgar Dale mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang ketiga, menurut Rohani. Menurut Rohani, sumber belajar atau learning resources adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memudahkan terjadinya proses belajar. Dan yang keempat adalah Association Educational Communication and Technology yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasikan sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber-sumber belajar dapat berbentuk. Yang pertama, pesan. Pesan dapat berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua adalah orang. Orang dapat berupa guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bahan. Bahan berupa buku transparansi, film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang keempat adalah alat atau perlengkapan. Alat atau perlengkapan berupa perangkat keras, komputer, radio, televisi, PCD, DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Yang kelima, pendekatan atau metode teknik. Pendekatan atau metode atau teknik dapat berupa diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. Dan terakhir adalah lingkungan. Lingkungan dapat berupa ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dan evaluasi juga kegiatan untuk mengetes tingkat kecakapan seseorang suatu kelompok orang. Semua kegiatan mengajar belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun siswa
Mereka akan lebih giat belajar, meningkatkan proses berpikirnya. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak yang tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar. Bagi siswa, evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Evaluasi terhadap siswa dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan yang telah mereka capai. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga oleh siswa untuk mengevaluasi diri mereka sendiri atau self assessment atau evaluasi diri. Evaluasi diri dilakukan oleh siswa terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap teman mereka. Hal ini akan mendorong siswa untuk berusaha lebih baik lagi dari sebelumnya agar mencapai hasil yang maksimal. Mereka akan merasa malu kalau kelemahan dan kekurangan yang dimiliki diketahui oleh teman mereka sendiri. Evaluasi terhadap diri sendiri merupakan evaluasi yang mendukung proses belajar mengajar serta membantu siswa meningkatkan keberhasilannya. Oleh karena itu, untuk mempengaruhi hasil belajar siswa, evaluasi perlu dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.